Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu keharusan imaniyah senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat rahimnya sehingga dengan berbagai keimanan yang teguh kembali kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengukir sejarah tinta emas dengan membawa pembenaran ajaran agama Islam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, pengurus pembangunan Masjid Jami Asy-Syafi'iyah Sekan mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada hari ini Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab tahun 1440 Hijriah, dibuka dengan mengajak jamaah untuk membaca basmalah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Ananda Agus Riyadi Bakri, sarjana pendidikan Islam. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkah acara berikutnya semata-mata dari panitia Isra Mi'raj yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini diantarkan oleh Al-Mukarram Dr. Andes hadiah di dunia alam MSI. Kepadanya waktu dan tempat saya berserah dengan mohon. Sebelum acara pelaksanaan Isra Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan, mari kita semua sama-sama mengajarkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya pada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita sempat sama-sama hadir untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh pengurus dan jamaah masjid yang kita pada tanggal 8 Februari 2003 bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1444 ini ingat yang melandai perasaan yang cara ingatan ingat kita ini kami melaksanakan dengan berbagai pihak dukungan dari Bapak Ibu, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini rencana pengurus dan panitia bisa terwujud. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kami mewakili pengurus dan panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi dari Bapak Ibu, baik berbantu materi maupun orang yang tercurahkan segala tenaga kekuatan, sehingga pelaksanaan perjalanan Isra Mi'raj ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Salawat dan salam atas junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadikan sebagai sebagai belasan. Kemudian daripada itu, melalui kesempatan ini tentu tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak atau kekurangan-kekurangan yang tidak sengaja. Melalui kesempatan ini kami mewakili pengurus dan panitia serta jamaah sekalian mohon maaf atas segala ketidakpatuhan acara. Demikian kami sampaikan, akhirnya apabila taufiq wassalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hussein Marau MAG selaku pembawa masyarakat pada malam hari ini. Yang saya hormati anggota Dewan DPRD Kabupaten Wajo, Insinyur Haji Sudut Mameru. Yang saya hormati Bapak Lurah Sekang serta seluruh jajaran, ada Pak Imam. Yang saya hormati segenap pengurus masjid, panitia peringatan Isra Mi'raj, para kader Ulama, alhamdulillah pada malam hari ini banyak tokoh agama yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis taklim, ibu ketua panitia, saya kemudian Ibu Dr. Haji Arabia yang mengundang kami, para anak santri, santriwati yang sempat hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini sudah lebih dari setengah bulan kami berdiri mengikuti kegiatan yang sama. Ada yang dilaksanakan siang hari, saya tadi siang hari sama Guru Bapak Sulaiman Abdullah. Ada juga yang malam hari, ada juga yang sore hari, dan semuanya diikuti oleh jemaah yang begitu meriah. Ini adalah sebuah kesyukuran bagi kami melihat dari berbagai tempat, di berbagai masjid, kegiatan yang serupa dilaksanakan dan tetap meriah. Ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, para guru, saya cukup berbahagia bisa hadir di tempat ini. Saya hadir dulu di awal saya menjadi camat itu 2 tahun yang lalu, baru masuk lagi pada malam hari ini. Kenapa? Karena masjid Jami ini bagi kami juga adalah kenangan. Sering dulu waktu kecil kami sholat di sini, teman-teman saya kalau sholat di sini masih ada semua. Walaupun dulu orang sholat mereka ada di luar, sekarang sudah masuk jadi jemaah. Alhamdulillah. Dan saya kira gelar singkat sebagai kota santri tidak lepas dari perannya Masjid Jami. Ya. Masjid Jami ini bukan hanya melahirkan santri, tapi sudah melahirkan maha guru. Guru melahirkan guru yang sudah punya guru juga di bawahnya. Sehingga tidak salah kalau kita patut berbangga dengan kehadiran Masjid Jami ini. Walaupun dari informasi yang kita dapat bahwa banyak santri yang bukan dari warga Wajo, tetapi apapun modelnya, ketika kita melahirkan mereka tidak akan pernah lupa tempatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai pada saat ini pemerintah Kabupaten Wajo mencatat sudah 3.000 lebih penghafal Quran mengikuti program penghafal Quran di Kabupaten Wajo dengan tambahan lembaga hafiz itu 67. Ada 67 lembaga hafiz yang sekarang terbuka. Kalau tidak salah ada 3.200 lebih santri yang lagi belajar untuk menghafal Al-Quran. Tentu tidak mustahil kalau hari ini kita sudah punya bupati yang bisa jadi hakim, bisa jadi imam, ya, bisa disebut sebagai seorang ustaz, maka tidak mungkin, bukan tidak mungkin 5-10 tahun yang akan datang, mulai dari RW-nya, lurahnya, camatnya, sampai ke kepala dinasnya, sampai bupatinya, kita akan lahir pemimpin yang hafal Al-Quran. Ya. Karena kita ini alhamdulillah di Kota Sengkang, di Kabupaten Wajo, termasuk Kota Sengkang, semakin hari minat orang tua memasukkan anaknya di pondok pesantren
sang pesan, dan terbukti kalau kami rapat dengan para guru sekolah negeri, saya beberapa kali rapat, ada banyak keluhan, siswanya tidak cukup, siswanya kurang, bahkan ada sekolah yang ingin digabung hanya karena persoalan siswa yang kurang, sementara pondok pesantren siswanya berlebih. Bahkan ada pondok pesantren menolak lagi santri. Ini adalah gambaran bahwa kita sudah sadar akan bagaimana pentingnya menyekolahkan anak-anak kita di lembaga-lembaga keagamaan. Kalau dulu di Masjid Jambi mungkin masih kecil, masih rumah-rumah. Kalau di Jalan Muhammadiyah dulu itu saya biasa lewat di situ, masih rumah-rumah. Sekarang ini alhamdulillah sudah bisa menampung banyak santri. Nah inilah tentunya menjadi harapan besar kita, mudah-mudahan di Kabupaten Wajo ini akan muncul ke depannya pemimpin yang habis kurang. Bapak Ibu yang kami hormati, para ahli kita yang kami muliakan, tentu juga bahwa di sekitar kita ini yang juga paling banyak laporan kami dapat terkait dengan banyaknya anak-anak yang berlalu lalang kalau malam dan sebagainya. Saya kira ini adalah bahagian dari memang ramainya kita. Tentu saya selalu menyampaikan kepada orang tua bahwa mari kita mengawasi anak-anak kita, mengawasi mulai dari apa yang kita lihat, ketika ketemu menyampaikan apa yang kita nasihati. Nah, yang paling penting adalah mendoakan mereka. Mari kita doakan anak-anak kita yang ada di luar sana maupun anak-anak santri kita supaya menjadi lebih baik. Karena apapun itu, ya kita juga kami juga rasakan ini tidak pernah mengenyang namanya pondok pesantren. Tapi kami yakin kami bisa mungkin berdiri di situ karena doa-doa orang tua. Ya, sehingga yang paling penting dalam kehidupan ini selain usaha, selain pendidikan, tapi juga adalah doa dari para kita semua selaku orang tua untuk anak-anak kita ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga selaku pemerintah Kecamatan Tempe selama ini melakukan beberapa kegiatan. Saya hanya menyampaikan beberapa saja. Kemarin kami melakukan layanan administrasi pendudukan di pasar mini. Nah, kenapa kita lakukan itu? Untuk mendekatkan masyarakat terkait dengan layanan. Kami ingin memastikan bahwa semua anak yang ada di Kecamatan Tempe ini, yang lahir di Kecamatan Tempe ini diakui oleh negara dengan kami menerbitkan akte kelahiran. Karena itu adalah haknya warga negara dan kewajiban kami sebagai pemerintah. Nah, sehingga kami membuka layanan di pasar-pasar. Tahun lalu kami bekerjasama dengan 3 puskesmas ingin memastikan bahwa semua anak yang lahir di puskesmas pulang membawa akte kelahirannya, pulang membawa kartu keluarganya, pulang membawa kartu identitas anaknya. Dan ternyata perjalanan itu di akhir 2022 kemarin kami juga dapat informasi ada klinik yang juga menjadi tempat atau ada praktik yang mandiri yang juga menjadi tempat orang tua untuk mendapatkan pertolongan untuk melahirkan anaknya. Sehingga di awal tahun 2023 kami melakukan kerjasama dengan 13 bidang praktek mandiri termasuk klinik yang ada di Kecamatan Tempe ini untuk memastikan bahwa seluruh anak yang lahir di 3 puskesmas dan 13 bidang praktek dan klinik itu, ketika anaknya lahir, ibu bidan yang memberikan pertolongan juga bisa menguruskan akte kelahirannya tanpa orang tuanya datang ke kantor. Kita memberikan kewenangan ini kepada 13 bidang praktek dan puskesmas. Sehingga kalau ada anak tak lahir di puskesmas, yang 3 puskesmas di wilayah Kecamatan Tempe atau di bidang praktek mandiri, ada daftarnya, ada diterima, itu kita akte kelahiran. Karena kami sudah kerjasama, yang penting lengkapi datanya. Ada buku nikah orang tua dan kartu keluarga. Kami akan menerbitkan akte kelahiran anak bapak ibu semua. Kami menerbitkan kartu keluarga baru dan ada penambahan anggota keluarga, dan akan kami terbitkan kartu identitas anak. Itu tiap hari lalu lintas kami di WA dan Telegram itu tiap hari ada kelahiran. Tahun lalu tercatat 749 anak yang lahir di Kecamatan Tempe. Di 3 puskesmas yang tercatat, belum tidak tercatat.
Baru yang menikah kalau tidak salah ada pakai kurang lebih 800. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua yang menikah ini ketika sudah menikah KTP-nya berganti dari lajang kemudian menjadi status menikah. Itu juga kita sudah kerjasama dengan KUA. Cuma ini belum berjalan dengan baik. Itu kerjasama dengan Pak Imam. Itu Bapak Ibu semuanya, saya kira banyak hal yang bisa kita dapat informasi bisa di kantor, bisa juga boleh telepon menghubungi kami untuk layanan-layanan. Itu mari malam ini kita akan mendengarkan hikmah surat Mi'raj. Semoga kecintaan kita, semoga keteladanan Nabi dan juga bagaimana proses Isra Mi'raj itu bisa kita menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Sekiranya demikian, Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak serta mengambil pelajaran dari hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus pembacaan doa yang akan diantarkan oleh Al-Mukarram Al-Burda Dr. Kiai Haji Husain Rawu, Magister Agama. Beliau menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren untuk Arsope. Kepada Al-Burda, waktu dan tempat saya persilakan dengan. Alhamdulillah, adalah kalimat yang patut diucapkan bersama sebagai pernyataan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini kita bisa bertemu bersilaturahim melalui dengan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di masjid yang mubarak ini, yang sangat bersejarah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan manfaat untuk mendapat ridhonya, kita aman di dunia dan selamat di akhirat insyaallah. Demikian pula saya selalu pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Injil Pelaksana, di mana saya diberi amanah untuk membawakan hikmah Isra Mi'raj ini. Walaupun sesungguhnya pada saat saya ditelepon oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin, ya, saya bilang berat sekali rasanya Pak Kiai. Tapi agar kau maka disinilah pendidikan kita lahir. Istilah sami'na wa ata'na atau penyewa kita umpanan balik. Lalu 2-3 hari setelah saya telepon oleh Pak Kiai Sulaiman untuk menetapkan waktunya. Sejak itu barangkali tidak pernah saya lupakan. Saya sangat tahu sekiranya nama ini saya tidak penuhi dengan kami lagi desain kami. Apalagi kalau saya renungi bahwa saya itu ya alumni Asad Tule. Saya tamat di Hidayah Asad Tokare yang kami sekarang ini jadi kampung pesantren. Kesini saya juga dapat ijazah di Hidayah di Sijam ini dulu melalui pimpinan Ustaz Kiai Abdul Rasid Al-Habib itu. Lalu saya lanjut di Senayan 1, lanjut di Arya 1, lanjut di Fakultas Studi. Pada saat itu dibuka Ma'had Madrasah Al-Islami Arya Takam 40 pesantren yang tertua di Sulawesi Selatan pada saat itu. Masa dia singkam, dia sering sobek, dia didik Parepare dan juga amanah tadi sebenarnya. Nah disitulah untuk karena ya, pada saat itu bersama berjaga dan juga saya rumahlah dalam dunia dengan ketika di Muhammad pertama pada waktu makhluk yang untuk suci membego untuk program manfaat ali yang penting Anda melaksanakan semua. Karena berkat doa ini berputar alhamdulillah semua lekti saya 17 orang boleh dikatakan sukses semua. Itulah berkat. Malah pada saat itu yang ingin saya juga sampaikan
lain bahkan yang tanda-tanda maksudnya betul ini 4 minggu besar di Sulawesi Selatan ya yang menerapkan secara betul saya ini alumni maka datanya tidak ada si ulang sesudah itu nanti mau alhamdulillah saya tidak melalui karena tanda-tanda yang berbuka pondok pesantren besar di Masjid Cendindra di Yorok Mahal. Inilah saya tidak bisa lupakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, berbicara masalah persoalan Isra Mi'raj tentu saja kalau dimana sangat banyak. Tetapi yang ingin saya sedikit ya sampaikan ya melalui dengan hikmah ini ya ada di sisi keiman, ada di sisi pengembangan dan wawasan ilmu pengetahuan, dan juga ada sisi ibadah. Jadi yang jelas kami tidak perlu ingin masuk pada adegan-adegan yang diperlihatkan oleh Rasul pada saat Isra Mi'raj karena itu masih jamaah seandainya berides profesor mana nih kira ada adegan dari rampingan. Kenapa? Karena Ustaz di sini yang sering menceramakan. Jadi saya ingin mengangkat fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ini yang terkait dengan peringatan Isra Mi'raj ini. Jadi yang pertama, kita sudah sepakat dan meyakini bahwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat yang terjadi pada Rasulullah, adalah mukjizat kedua setelah Al-Quran. Sebuah mukjizat amrun khariqun lil 'adat yadhkuru 'ala ma huwa. Ya, biasanya mukjizat dari itu dok sampai aja dok si salam biasa kejadian ini sesuai Nabi. Nah, jadi tentu Isra Mi'raj tidak kepada Nabi Muhammad. Dan semua Nabi diserahkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi ini pamer. Dan kebetulan Nabi di pamer aja, itu sih terkadang maka dari serang bangsa Nabi Isa dan beberapa Nabi lain ini. Tapi yang sangat sempurna menurut pemahaman kita itu Nabi Muhammad di samping Isra dan juga di Mi'raj. Cuma di sini punya tatanan tersendiri. Nasabah, enggak boleh sekelompok kecil dari kalangan kita umat Islam melemahkan Isra Mi'raj itu. Kenapa? Nah, seni makanan mandiri kita. Nah, dari sinilah penting kita harus mentaktikkan atau menguatkan pemahaman kita supaya kita bersulit. Kenapa? Karena mungkin tidak dihayati itu ayat yang dibacakan oleh tadi Subhanallazi asra bi 'abdihi. Jadi dia supaya betul-betul kita meyakinkan itu. Menurut kebiasaan orang Arab itu naleko angka kejadian yang menakjubkan, sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itu nama subhanallah, mapancing Allah. Allah ini membuka kalimat ini sebelum disebut Isra Mi'raj. Berarti Allah memberikan isyarat dengan kalimat yang pertama subhanallah. Nah, jadi di sini suatu isyarat. Seandainya mandi kita tidak perlu ada kalimat subhanallah karena biasa-biasa saja. Saya sendiri kalau maka dulu kalau mungkin boleh tak ulangnya buat apa? Mau kaget kan ini kita dulu nih. Tapi karena ini besar, kemudian aku memberikan syarat subhanallah supaya orang Arab kaget. Tapi maaf kita mampu gue kesini nama gue. Yang kedua, gunanya subhanallah. Dan kami lihat beberapa tafsir Al-Quran itu yaitu penangkis dari masalah-masalah yang ingin memojokkan Rasul. Misalnya ada tanggapan negatif, maka Muhammad pada pencuri menolak, maka pencuri menjatuh ke sana. Nah, dia singkami, makanya jawaban subhanallah pasti mohon nak boleh ketemu saya Yerusalem misalnya. Ya hari itu maka tapi mancing kalau agak pengalaman Muhammad mana yang ini lagi subhanallah dia ada di masanya pasti mohonlah. Ini subhanallah seperti pengalaman dari hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Rasul termasuk Islam ini. Ya, jadi oleh karena itu kita yakin. Jadi sehubungan dengan saya ingin sampaikan sedikit
pada saat saya dipanggil oleh yang diperlukan ke Haji Darul Ismail, pembimbing kedua saat ini, setelah diperlukan ke Haji Muhammad Asad, Betulna melo diuki itu juz 15, karena ada itu tafsirnya tafsir Munir, termasuk saya itu penulisnya. Matanya kami berita sebelum saya perintahkan ditulis subhanallah satu juz itu, maka tak maaf ini saya meninggalkan kata-kata. Nah, walaupun berat rasanya berat, itu kita ngam sama saja. Nasabaan katu mangkai itu ada se. Mau makada yang ada se, kalau ya makada ada pas makada dari Muawiyah kita lain. Terima kadai, itu nak kadai itu Isra merah dan kita rokan jasa. Cuma kata dulu kita ditamami ini. Dan kata maka dari Aisyah kita naik ada kau. Ya, maka dari dia Nabi kita kalau lingkungan karena kulit rendah, ironnya okey. Ya kita kalau dikeras maka dari Aisyah kalau lingkungan karena sedeku dia okey. Jadi dia orang kenal tanah itu teman dalam malam sering sama kamu disinggung gaya yang berhasil nangka atau dibiarkan saja kita cuma mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada diri Rasulullah ruh dan jasanya. Ya maka pada bulan aku. Ya dulu tertanda kita sini kapan dirampir dua ada senaka ya. Nah nampai mati kape man. Nasabah agama mantu. Angka makalah jadi sini kapan diputero dua yang ada senaka tahu. Jadi itu mulia matikan memang. Jadi dia lalu dia jadi betul bahasa Euro. Ya, tafsir bahasa Bugis Al-Munir Kiai Haji Darul Ismail juz 15 itu tentang pendapat tentang Isra Mi'raj. Maka itu ya mungkin nasar bahumunan asal. Maka itu rumah tadana Muawiyah manipuli kita ino di dia dari masalah nasabah akhirat tahun Qur'an Mi'raj Nabi kenapa masalah. Masuk ke akal itu Muawiyah bin Abi Sufyan mau berkomentar bahwa tentang Isra Mi'raj ruh atau jasad. Dan jadi itu tidak diterima. Ya terus di pemerintah Aisyah ya di kafe pagi itu sih habis. Ya, angkat tu kabunona, pada tu sih. Maka dia rumah Aisyah bakal terlepas karena kesedihku. Ya, dia rumah ni. Menurut orang itu. Tetapi maka dia ada berita, angkat teropi ke rumah dia hati seede itu nasa ditolak. Kenapa nasabah? Dia waktu nama Mi'raj Nabi kita dia pun ada ditutup murunan. Jadi otomatis dia pun nak bini Aisyah. Masa tanya mau berbeda, apalagi maka dia terlemah dan sedih. Apakah bukan pelecehan ini kepada Nasirah itu kurangkan? Ya saya itu menguruskan dan kita untuk menguruskan yang milik kita. Jadi inilah dua hadis ini yang tentu boleh dikatakan ada sepalsunya. Nah karena yang lainnya apalagi yang datang itu menjemput Rasul itu kan satu hewan dari surga dikirim oleh Allah itu murah hewan. Metode biasa sebagai hewan pasti yang sampai biasa separuhnya buat apa kita hewan ini? Orang ini kita makan akan nanti orangnya makan garam. Tentu tapi kalau kita di sana di Almis, kalau kita Isra Mi'raj itu makan pun, apalagi dilihat ya di Abu Biji, apalagi asrar dari tentu pelakunya Allah Taala. Ini yang kita harus ciptakan. Romi cipta, romi bawah nikmat bumi ini tentu saja membahayakan diri kita akan menyesat karena kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika sujalan. Segala-galanya itu akan hilang semua. Yang akan tinggal ini kekal tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tentu diingatkan bagi kita ini bagi orang tua. Ya, sebagai dia tentu masalah tadi ini seluruh itu menguatkan seluruh dia nakal kayaknya jadi masalah. Nah, jadi itu masalah masalah kesehatan. Tapi ada jaminan
bagi kita yang membina anak-anak kita, membina keluarga kita, sinuntuki mati kesungguhan Allah. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah itu otak boleh. Nah dia macet ini anak macet itu otak macet masalah alhaqna bihim dzurriyyatahum itu siurung itu mati kesungguhan kasih kabar itu untuk mati kesungguhan orang. Tapi dia cek bahasa banyak sini waktu di sebelum diantar yang mengurangi seperti dia itu seluruh. Jadi tanggung jawab kita bagaimana bahagia kita merasa kita punya keluarga. Inilah keluarga kita. Jemaah Islam yang kami muliakan. Jadi tentu inti daripada Islam itu as-salatu yang ada kemudian sholat itu mengenai orang beriman. Jadi kalau Imam Nabi ya sembahyang, sebab itulah kunci ya untuk kita mendapatkan tentu kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan lain. Tentu tidak ada kecuali kita itu melaksanakan sholat sebagai boleh di dalam kata kita minta Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua supaya menjadi berkat untuk segala-galanya. Jemaah Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga tidak terlalu panjang dalam urian Islam ini hanya karena itu tadi ya merasa sangat kurang saya terus membawakan ya bisa maka baca mana itu ingin berbuku tapi hanya karena berkah saja sebagai tanda terima kasih pada ini. Lagi saya katakan bahwa saya ini termasuk sekalian ini yang harus juga ya menyampaikan berupa hikmah-hikmah apa yang kami tahu. Dan juga tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Kiai ini selaku Raisul Mahad ya dengan ya menunjukkan saya juga sebagai dosen di Mahad sehingga berkali dan sebelum saya ke kampus Mahad untuk mengajar. Kayaknya sekarang ini ya suasana Mahad itu waktu saya belajar kembali nanti buka-buka kita itu biasa 10 kantor dan pimpinan pemikiran kami shopping ya birokrasi bawa tim baca itu hubungannya dengan kita ya. Nah jadi ini tentu suatu berkah besar untuk kami bisa petik apalagi kita dengan hasilnya. Inilah yang sempat saya sampaikan lewat acara ini. Apa yang saya sampaikan saya usahakan semua itu berdasarkan dari Al-Quran dan juga dari pakar-pakarnya dari ahli Quran. Tetapi walaupun juga seperti itu tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang kurang benar atau tidak tepat, tentu saya katakan waktu adalah kesalahan saya yang perlu kita perbaiki. Dan marilah kita bersama-sama ya berdoa kepada Allah untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu